Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Isi. Sahabat, kita diskusi lagi tentang Zoom meeting yang dikendalikan oleh gadget. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat schedule meeting dengan menggunakan gadget. Kita langsung saja. Nah sahabat, mengapa kita butuh schedule meeting? Kalau Zoom yang kita miliki adalah untuk pribadi, biasanya schedule meeting tidak terlalu penting. Ya, biasanya saya membuat schedule itu berdasarkan topik-topik. Tetapi kalau Zoom meeting itu dimiliki oleh institusi yang Zoom itu sering dipinjam-pinjam, akunnya itu sering dipinjam-pinjam untuk meeting, maka schedule very important thing untuk di-create, untuk dibuat. Mengapa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi Zoom meeting itu seperti ruangan, seperti hall, seperti aula. Harus jadwalnya jelas itu. Kalau aula itu dipakai, ini habis dipakai ini, lalu dipakai siapa? Karena nggak bisa tabrakan. Zoom itu nggak bisa dipakai bareng. Satu akun hanya bisa untuk satu meeting. Itulah sebabnya maka schedule meeting menjadi penting. Ya, oke. Langsung kita mulai saja bagaimana membuatnya dengan gadget. Ya. Oke, kita masuk ke Zoom ya. Kita buka Zoom. Nah, oke. Ya, oke sahabat-sahabat, kita pastikan kita ada di menu yang ada schedule-nya. Ya, kalau Anda tidak berada di halaman ini kan schedule 1 2 3, ini kan ada schedule, tombol schedule yang angka 19 itu. Kalau Anda nggak ada di bagian ini, di tempat lain, misalnya di sini. Nah, misalnya begini. Maka yang perlu Anda lakukan adalah memencet tombol Meet and Chat. Meet and Chat, maka Anda ke halaman utama. Ini halaman utama ini ya. Untuk membuat schedule, kita pencet schedule. Schedule. Begitu ya. Kemudian kita kasih nama. Misalnya training NLP. Misalnya begitu ya. Kemudian tanggal berapa? Misalnya tanggal 1 Desember. Tanggal 1 misalnya. Ini misalnya saja. Ya. Set jam berapa? Misalnya jam 8 sampai jam 11 ya, jam 8 sampai jam 11. Trainingnya jam 8 sampai jam 11. Maka kita settingnya jangan ngepres karena orang-orang biasanya kurang 10 menit, kurang 15 menit sudah datang. Supaya bisa leluasa, maka jamnya kita set jam 7.30. From 7.30. Iya. From 7.30. Ya. Oke, set ya. Dari jam 7.30. Selesainya jam 11. Nah, kalau selesai jam 11, kalau molor gimana? Nah, maka kita setting jam 12 ya. Kita kasih space waktu 1 jam. Supaya kalau molor-molor nggak kasihan, nanti nggak terputus dia. Kita kasih jam 12 ya, tuh-nya jam 12. Iya, 00 ya. Jam 12.00. Karena mungkin nanti jam 1 sudah dipakai yang lain ya. Mungkin. Ya, kemudian set. Oke. Sudah ya. Time zone-nya sudah GMT plus 7. Time zone Indonesia standar GMT plus 7 ya sahabat-sahabat ya. Repeat, enggak, ini sekali pakai. Nanti kalau ada yang ingin menggunakan Zoom ya lagi, pinjam lagi ya dibuatkan jadwal lagi. Oke, require meeting passcode, butuh passcode enggak? Iya. Saya sarankan iya ya. Iya, saya sarankan iya. Maka, nah ini passcode-nya bisa diubah. Ini kan sudah dikasih secara default dari sistem. 111 222 misalnya supaya mudah ya. Oke, sudah, passcode-nya sudah. Enable waiting room, pakai waiting room enggak? Saya biasanya enggak pakai. Kalau pakai waiting room, Anda setiap ada orang masuk, Anda harus mencet tombol admit. Artinya Anda menerima. Kalau enggak di-admit, dia enggak bisa masuk, dia masih ada di beranda. Ya, beranda Zoom. Maka supaya tidak ngerepotin host, biasanya tombol admitnya saya matikan. Ya. Allow authenticated user. Autentikasi. Hanya mengizinkan yang punya autentikasi. Artinya hanya mengizinkan
peserta-peserta yang sign in di Zoom-nya masing-masing. Jadi dia harus sign in, kalau nggak sign in dia nggak bisa masuk. Nah, saya biasanya nggak pakai. Ya, ini biasanya untuk rapat-rapat rahasia. Supaya ketahuan dia tidak bisa menyembunyikan identitas, tapi biasanya itu jarang terjadi. Saya tidak pernah pakai, ya. Ini saya matikan allow-nya. Baik, host video on, enggak, saya matikan. Partisipan video on biasanya saya nyalakan hijau begini, ya, karena begitu dia on langsung kelihatan wajahnya siapa yang datang, gitu ya. Kalau ini dimatikan kan enggak kelihatan nanti siapa itu yang hadir, gitu ya. Oke, sudah ya, ini sudah. Add to calendar biasanya enggak, saya advance option nanti ya, supaya tidak terlalu panjang tutorialnya. Cukup sampai di sini, sahabat-sahabat ya. Nanti kalau kurang jelas diulangi dari awal ya. Sudah, kita pencet dan selesai. Dan kalau kita ingin mengirim undangan, tinggal di mana? Kirim ke Gmail atau ke mana? Atau ke PayPal ya. Oke, saya biasanya enggak, saya back. Dah, kemudian invite ya, invite. Kemudian saya copy to clipboard, lalu biasanya saya back ya, saya back karena sudah selesai. Biasanya undangannya saya kirim ke WhatsApp, yaitu ke grup penting ya, ke grup penting. Ini ke grup ya, pokoknya ke grup mana saja terserah. Kemudian saya pencet lama, iya paste. Nah ini dia, saya biasanya ini saya ya. Anda ini sudah jadi undangannya ya. Tapi saya biasanya supaya tidak membingungkan, supaya rapi aja sih. Ini biasanya, begitu ya. Oke, ya toh. Nah, biasanya saya sampai di sini. Terus kemudian biasanya tambah kata-kata. Sahabat, training NLP kita dimulai tanggal Sahabat, training NLP kita dimulai 1 Desember 2021 pukul 8.00 sampai dengan 11.00. Join dan seterusnya. Ini adalah linknya, sahabat-sahabat ya. Mulai dari HTTPS itu sampai DZ09 adalah linknya. Kemudian yang ini adalah meeting ID dan passcode-nya. Ya, bagi yang suka ngeklik langsung di link ya diklik linknya. Tapi bagi yang suka join dengan ID dan password pakai yang di bawah. Kita kirim sekarang. Ya. Nah, nanti ini undangannya ya. Nanti kalau peserta join dia tinggal ngeklik aja di sini, klik di link ya. Sudah? Connect deh. Gitu ya. Ya, demikian sahabat yang bisa saya share tentang bagaimana cara membuat schedule meeting dengan gadget. Ya. Ikuti terus tips-tips tentang bagaimana mengendalikan meeting di Zoom dengan gadget. Demikian, terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.